Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin radhiyallahu ankum ila qala al-hadisul arba'un, hadis yang terakhir yaitu hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40 ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu qal, teman setuhune Ibnu Abbas qala iku dawuh sinten Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis penting sekali dan sudah terjadi di zaman kita ini. Kata Rasulullah, yakhruju fi akhir zaman. Di akhir zaman akan keluar aqwamun, kaum-kaum, umat, manusia-manusia, wujuhum wujuhul adamiyin, muka-muka wajah-wajah mereka adalah wujuh anak Adam manusia, wajahnya wajah manusia, bentuknya bentuk manusia, wa qulubuhum qulubus syayatin, sedangkan hatinya hati-hati setan. Wa amsaluhum ka amsalidh dhi'ab ad-duwari laisa fi qulubihim syai'un minar rahmah. Saffakuna ad-dima saffakuna lid-dima la yarghabuna 'anil qabih in syay'atahum qarabuk wa in tawanaita 'anhum igtabuk wa in amintahum khanuk sibyanuhum gharimun wa syubbanuhum syatirun wa syuyukhuhum fajirun la ya'muru bil ma'rufi wa la yanhauna 'anil munkar. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman akan ada kaum manusia akan keluar, mereka tampang wajahnya, mukanya itu muka anak Adam, muka manusia, sedangkan hati-hatinya itu hati setan. Perumpamaan mereka laksana serigala-serigala yang berbahaya. Serigala-serigala buas, laisa fi qulubihim syai'un minar rahmah. Tidak ada dalam hatinya itu belas kasih. Saffakuna ad-dima saffakuna lid-dima'i. Mereka menumpahkan darah, pembunuh-pembunuh yang tidak peduli, la yarghabuna 'anil qabih, tidak benci dengan keburukan, kejahatan. Kejahatan dianggapnya hal yang biasa, bukan merupakan kejahatan, karena memang hati mereka hati yang tidak ada belas kasih. Idza insya'atahum qarabuk, kalau engkau ikut bersama-sama mereka, maka engkau akan dekat dengan mereka, mereka akan mendekati dan dekat denganmu. Kalau kita ikut mereka, mereka akan mendekati kita. Wa in tawanaita anhum igtabu, tapi kalau kita tidak ikut mereka, maka mereka akan menghibah kita, menggunjing kita. Ini zaman akhir. Dan ini sudah terbukti banyak sekali tidak peduli pembunuhan. Masya Allah. Allahumma sallimna. Kalau kita tidak ikut mereka, mereka akan menggunjing kita. Wa in amintahum khanuk. Kalau engkau mempercayakan suatu kepercayaan kepadanya, maka mereka akan berkhianat. Tidak bisa dipercaya. Sekarang banyak sekali. Kita percaya kepada seseorang, percaya kepada siapa,
maka kemudian dia itu berkhianat, mengkhianati kepercayaan kita. Wa syubbanuhum syatirun. Wa sibyanuhum mukharimun wa syubbanuhum syatirun. Anak-anak kecil di zaman itu banyak hutang. Banyak hutang. Sedangkan pemuda-pemuda remaja saat itu syatirun. Itu buruk sekali. Akhlaknya tidak ada. Tidak punya tata krama. Tidak punya sopan santun. Wa syuyukhuhum fajirun. Orang-orang tua dari mereka itu fajir, banyak dosa. Banyak lalai. La ya'muruna bil ma'rufi wa la yanhauna 'anil munkar. Tidak memerintahkan yang baik dan juga tidak melarang, tidak mencegah dari hal-hal yang jahat. Kemungkaran tidak dicegah oleh mereka. Itulah perilaku orang tua. Yang kecil-kecil, anak kecil banyak hutangnya, merusak. Dan yang pemuda-pemuda, remaja-remajanya syatirun, akhlaknya tidak punya akhlak, sopan santun tidak punya. Sedangkan orang tuanya fajirun, banyak dosanya, tidak memerintahkan yang baik, tidak mencegah dari kemungkaran, dibiarkan saja semuanya. Ini zaman rusak, zaman fitnah. Wal i'tizazu bihim dhullun. Kalau kita mencari kemuliaan dengan mereka, maka bukannya kemuliaan yang akan diterima, tetapi malah sebaliknya kehinaan. Kalau kita bergabung dengan mereka, maka kita akan hina. Kita ingin mencari pembelaan, ingin mencari dukungan, justru kita akan menjadi hina. Ini zaman akhir akan seperti ini. Oleh Rasulullah dijelaskan. La ilaha illallah. Kalau kita tidak mengikuti mereka, itu nanti kita akan dihinakan. Wa talabu ma fi aidihim faqrun. Kalau kita meminta, menuntut apa yang dimiliki mereka, apa yang ada pada mereka, maka kita akan menjadi fakir. Kita akan ditekan. Kita menuntut hak kita, malah kita akan menjadi fakir. Menjadi miskin. Kenapa? Ya karena mereka lah yang sifat-sifatnya, keadaannya, kondisinya seperti itu, sehingga siapapun yang meminta sesuatu, menuntut sesuatu, malah dia diperlakukan seperti orang miskin, orang fakir yang betul-betul tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa di dunia. Wal hukmu fihim bid'atun. Dan hukum di antara mereka itu hukum-hukum yang bid'ah, yang diada-adakan, tidak ada dalam syariat agama. Semuanya direkayasa, direkayasa. Hukum-hukum itu tidak sesuai dengan syariat agama. Wal bid'atu fihim sunnatun. Dan yang itu rekayasa-rekayasa hukum, rekayasa yang tidak sesuai dengan syariat agama, itu justru malah dianggap sunnah. Ini bahaya, dan itu banyak sekali. Yang semestinya tidak bisa dijadikan hukum, kemudian itu dijadikan hukum seolah-olah bahwa itu adalah sunnah. Sunnah Nabi, sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal bukan. Ini yang akan terjadi. Kalau sudah zaman itu seperti itu, manusia tidak punya belas kasih, hatinya dipenuhi dengan kebencian, tidak ada belas kasih sama sekali, kejahatan di mana-mana. Anak kecilnya seperti tadi, pemudanya, remajanya seperti tadi, orang tuanya fajirun, banyak maksiatnya, banyak dosa, tidak memperdulikan bagaimana yang ma'ruf dan bagaimana yang mungkar. Tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kalau kita bergabung dengan mereka, maka mereka akan mendekati kita. Kalau kita menjauhi dari mereka, maka mereka akan menggunjing kita. Inilah zaman yang akan datang, kata Rasulullah.
Dan rupa-rupanya zaman kita sudah seperti itu, sebagaimana yang kita saksikan. Nah, kalau sudah zaman ini sudah seperti itu, kata Rasulullah, wa inda dzalika yusallitullahu alaihim syirarahum thumma yad'u khiyaruhum fala yustajabu lahum du'a. Masya Allah. Kalau sudah terjadi seperti itu, zaman itu seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuasaan kepada mereka. Yang menguasai mereka adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik. Yang menjadi pemimpin adalah pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang yang bengis, yang jahat, tidak punya belas kasih. Pemimpin-pemimpin yang sangat-sangat jahat, sangat buruk, tidak baik sama sekali. Ketika pemimpin-pemimpinnya tidak baik, pemimpinnya jahat, pemimpinnya tidak memikirkan rakyatnya, lalu ketika orang-orang baik yang ada pada zaman itu berdoa untuk kaum, untuk umat, untuk kebaikan umat, fala yustajabu lahum du'a, maka doa mereka sia-sia, tidak dikabulkan oleh Allah. Ini kalau terjadi sudah pada zaman yang seperti ini. Maka penguasa-penguasa adalah penguasa zalim. Penguasa-penguasa yang jelek, yang buruk, yang jahat. Tidak ada baiknya. Maka ketika orang baik ingin berdoa, maka doanya tidak dikabulkan. Nah, ini yang berbahaya. Ada orang baik, orang jahat. Tetapi kalau zamannya sudah berdiri atau sudah tersebar yang seperti itu, maka sia-sia doa orang-orang baik. Qala Syekh Muslim Al-Abbadani. Ini ada cerita sedikit tentang masalah hadis ini. Bahwa Syekh Muslim Al-Abbadani suatu saat datang kepada kita. Qadima alaina salihul muri. Datang kepada kita, kata Syekh Abadi ini, orang yang bernama, orang alim, orang saleh ini, Saleh Al-Muri. Wa Abdullah bin Wahid, Abdul Wahid bin Zaid, dan Abdul Wahid bin Zaid. Wa Utbatul Ghulam, dan Utbah Al-Ghulam. Wa Salamatul Aswad, tamu bertamu ini banyak orang datang kepadanya. Fanazalu ala sahil fahayyatu lahum zata lailatin ta'aman wa da'autuhum ilaihi faja'u. Mereka ini semuanya datang kepadaku, dan datang waktu itu singgah di pinggiran laut, di tepi laut, di pantai. Lalu saya, karena mereka orang-orang besar, mereka orang besar, maka saya sediakan suatu malam makanan-makanan agar mereka bisa menikmati hidangan makan malam. Lalu saya panggil mereka semuanya untuk memakan makanan yang telah saya siapkan. Lalu mereka datang, falamma balahu wa du'atu ta'am baina aydihim. Lalu ketika mereka datang, sudah sampai di tempatku, saya taruh makanan-makanan yang sudah disiapkan di hadapan mereka agar disantap oleh mereka. Tetapi fa'idzan qailun yaqul wa huwa 'ala sahil rafi'an sautahu wa ilakum syagalakum 'an daril khulud mata'imu wa ladzatu nafsin huma ghairu nafi'in. Ketika saya hidangkan di depannya makanan-makanan yang siap dihidang, yang siap dimakan, maka ada orang yang berkata, orang itu berada di pinggir laut, di tepi pantai, dengan mengangkat suaranya lantang sekali, keras, mengatakan, wailakum, kerusakan bagi kalian semuanya, syagalakum an daril khuludi mata'im wa ladzatu nafsi. Celaka bagi kalian, kalian telah menyibukkan diri mengalahkan daril khulud akhirah. Makanan-makanan yang enak-enak yang telah disediakan. Waladzatu nafsin,
dan kenikmatan, keenakan nafsu belaka menjadikan lupa daripada daril khulud, melupakan akhirat. Keduanya itu tidak ada manfaat. Kata orang yang ada suara tadi yang berada di tepi pantai. Keduanya itu tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya. Kau melupakan akhirat. Darul khulud, sementara di dunia engkau enak-enakan makan makanan yang enak, menikmati selera-selera yang engkau nikmati itu, yang kau sukai, yang kau senangi, semuanya itu tidak ada manfaat. Setelah mendengar ucapan itu, fasoha utbah, sayhatan, lalu kemudian menjerit yang namanya Utbah tadi. Menjerit dengan jeritan yang keras sampai kemudian maghsyian alaih, sampai pingsan. Menjerit lalu pingsan. Wa bakal kaumu, dan selain itu sisanya Utbah itu sampai menjerit dan pingsan, sedangkan yang lainnya itu menangis. Karena keadaan yang seperti itu, maka kata Syekh Muslim Abadani ini, saya angkat makanan-makanan itu, saya tarik kembali. Saya ambil lagi. Padahal sudah saya sediakan di hadapan mereka, lalu saya ambil lagi, famadzaku minhu luqmatan. Maka mereka tidak memakan sedikit pun. Tidak memakan walaupun satu suapan, tidak makan. Saya ambil lagi karena mendengar suara tadi. Masya Allah. Tidak bisa menghilangkan atau mengalahkan daril khulud. Jangan sampai mengalahkan akhirat hanya untuk kepentingan dunia, karena berbahaya sekali. Sampai ini yang terjadi yang dalam kisah ini, makanan yang sudah disiapkan untuk dihidangkan dan siap dimakan sudah berada di hadapannya, ternyata ada suara yang mengatakan, kalian celaka karena telah mengalahkan daril khulud, akhirat, makanan-makanan yang telah disediakan, kelezatan-kelezatan yang engkau inginkan sudah tersedia semuanya, itu tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya bagi kalian. Terjadilah Utbah itu kemudian menjerit dan pingsan, sedangkan yang lainnya menangis. Lalu makanan itu ditarik kembali, diambil lagi sehingga mereka tidak menikmati satu suapan pun. Ini karena zaman akhir seperti itu. Bahkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nas zamanun yakhluquna fihim sunnati wa yujaddidunal bid'ah. Ini nanti kata Rasulullah akan datang pada manusia suatu masa, suatu zaman di mana kesunahan Nabi itu sudah tidak laku lagi. Dianggapnya rusak. Sunnah-sunnah Rasulullah itu dianggapnya hal yang aneh, yang tidak ada faedahnya, sudah rusak, sudah usang, ketinggalan zaman. Wa yujaddidunal bid'ata, dan mereka malah membuat pembaruan yang bid'ah, tidak ada, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dicanangkan dalam zaman Nabi atau tidak ada dalam syariat agama, tapi mereka itu justru membuat ide-ide dan mencanangkan hal-hal yang seperti itu. Yang sunnah justru dianggap usang, dianggap ketinggalan zaman. Maka kalau sudah sampai pada fase yang seperti itu manusia, famanittaba'a sunnati yauma idzin shara ghariban. Kalau sudah ada zaman yang seperti itu tiba, maka siapapun orangnya yang berpegang, yang mengikuti sunnahku, kata Rasulullah,
sara ghoriban, akan menjadi orang yang aneh. Akan menjadi orang yang aneh, dianggapnya aneh, dianggapnya hal yang tidak wajar. Jadi kalau sudah zaman seperti itu, orang yang mengikuti sunnah Nabi itu dianggapnya orang ketinggalan zaman, orang aneh, orang yang tidak bisa diajak maju. Orang asing, terasa asing sekali. Tidak wajar. Ini sara ghariban. Ini pada saat atau zaman yang seperti itu. Akhirnya kalau dianggap asing, aneh, dia sendirian, tidak punya teman, tidak punya masa, tidak punya jamaah karena dianggapnya aneh, dianggapnya asing, dianggapnya ketinggalan zaman, maka tidak ada orang yang mendekatinya, dia akan menjadi sendirian. Sara ghariban wa baqiya wahidan. Wa man ittaba'a bid'atan nas wajada khamsina sahiban au aktsar. Sedangkan orang yang mengikuti perilaku mereka, bid'atan nas, yang mereka suguhkan, yang mereka canangkan, meskipun itu bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan syariat agama, maka dia akan mendapatkan 50 teman atau lebih, banyak temannya nanti. Alias ikut-ikutan, kalau mengikuti mereka, maka mereka akan banyak teman. Makanya ini yang terjadi. Kalau kita tidak seperti itu, maka tidak punya teman. Tidak punya masa, tidak punya ini, terasingkan. Karena dianggapnya aneh. Padahal orang itu menetapi atau mengikuti sunnah Nabi, mengikuti syariat Allah, syariat yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan terjadi seperti ini. Kalau mengikut sunnah, maka tidak akan punya teman. Tetapi kalau mengikuti mereka, akan banyak teman, akan banyak gerombolan-gerombolan yang sepaham dengan mereka. Qalat ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu sahabat-sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, hal ba'dana ahadun yakunu afdhala minna? Ya Rasulullah, kata sahabat-sahabat, apakah ada setelah kami ini seseorang yang lebih mulia, lebih istimewa dibanding dengan kita? Kata Rasulullah, naam, iya ada. Nanti setelah kalian ada orang yang paling utama. Ada orang yang lebih mulia dari kalian, kata Rasulullah. Sahabat kemudian bertanya, wahal yarawnaka, apakah orang yang tadi lebih mulia dari kami ini melihat engkau, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, la, mereka tidak melihatku. Lalu saat bertanyaku, fahal yanzilu alaihimil wahyu, maka apakah kepada mereka diturunkannya wahyu? Apakah mereka mendapatkan wahyu sehingga lebih mulia dari kami, dari kita-kita ini para sahabat? Nabi menjawablah, mereka tidak menerima wahyu, tidak ada wahyu yang turun untuk mereka. Sahabat kemudian bertanya lagi, kaifa yakunun? Kaifa yakunun? Maka bagaimana bisa seperti itu? Mereka lebih utama, lebih istimewa dibanding dengan kami. Mereka tidak melihat engkau, dan mereka juga tidak ada wahyu yang turun untuk mereka. Tapi kenapa mereka lebih mulia, lebih utama, lebih istimewa daripada kami? Bagaimana keadaan mereka ya Rasulullah? Bagaimana mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka itu kal milhi fil ma, qulubuhum kal milhi fil ma, tazubu qulubuhum kama yazubul milhu fil ma. Kata Rasulullah, mereka itu laksana garam di air.
melebur, hatinya itu lebur sesuai dengan seperti garam lebur di dalam air, bisa menyatu. Hatinya sangat lembut, dan ketika kedatangan mereka itu sangat membawa rahmat, membawa kenikmatan, membawa enak. Masakan kalau tidak ada garamnya, rasanya hampa. Maka mereka itu laksana garam. Ketika umat itu dalam kebingungan, maka kedatangannya suatu siraman yang menjadikan kenikmatan dalam hidup. Inilah mereka itu. Ketika masyarakat, manusia tatkala itu mengalami kebingungan, kebimbangan, ketidaktenangan, ketidaknyamanan, justru orang-orang nanti akan datang menjadikan mereka tenang. Mereka senang, mereka tentram, merasa dilindungi, merasa ada harapan, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh kasih, mereka bersatu dengan mereka seia sekata, yang diumpamakan oleh Rasulullah laksana al-milih, garam filma. Lalu para sahabat menjawab lagi, bertanya lagi, kaifa ya'ishun ya Rasulullah fi dzalika zaman. Kalau sudah zamannya seperti itu wahai Rasulullah, maka bagaimana mereka itu hidup? Sedangkan zaman sudah gonjang-ganjing, yang baik dianggap salah, yang salah dianggap baik. Semuanya dalam kekalutan, dalam kemungkaran, dalam kejahatan, dalam kebingungan, tidak ada kenyamanan, tidak ada ketentraman. Semuanya gelisah. Tetapi orang-orang tadi yang akan menjadi orang yang lebih utama daripada kami ya Rasulullah, lebih istimewa daripada kami ya Rasulullah, dengan kehidupan yang seperti itu, dengan zaman yang seperti itu, mereka itu bagaimana kehidupannya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kadudi fil khalli. Mereka itu laksana dud fil khal. Artinya dia tumbuh di situ, berada di situ. Dari sebuah cokak, tetapi ada ulat, laksana ulat yang tumbuh dari cokak. Maksudnya ulat dari cokak itu meskipun dalam kehidupan yang penuh lika-liku, tetapi dia tetap berbeda, tidak terpengaruh. Dia berada di zaman yang seperti itu tapi tidak terpengaruh sama sekali, tetap memegangi agamanya, tetap memegangi ilmunya, sehingga meskipun di mana-mana ada bid'ah, ada kemungkaran, ada kejahatan, tetap tidak pengaruh, memiliki prinsip yang sesuai dengan syariat agama. Kadudi fil khalli. Ini susah sekali. Orang banyak terpengaruh. Dianggapnya benar begini, akhirnya mengikuti. Dianggapnya ini yang hebat, akhirnya mengikuti. Dianggapnya ini begini-begini. Tidak punya prinsip, akhirnya terpengaruh oleh mereka-mereka itu yang tidak baik, yang aslinya tidak baik, tapi karena tidak ada prinsip dari syariat agama, tidak punya prinsip keilmuan, akhirnya mereka terpengaruh, ikut-ikutan. Tetapi orang yang nantinya itu lebih mulia, lebih istimewa daripada sahabat, itu adalah orang-orang yang senantiasa memegangi agamanya. Meskipun di zaman yang seperti itu, dia akan memberikan ketenangan. Meskipun itu dianggap asing, meskipun itu dianggap ketinggalan zaman, tetapi sangat berpengaruh untuk masyarakat. Masyarakat akan merasa ayam tentrem. Nah, inilah orang yang lebih mulia, lebih utama daripada para sahabat tadi yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditanyakan oleh para sahabat. Lalu sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kaifa yahfazuna dinahum? Lalu
Para sahabat juga bertanya, bagaimana mereka menjaga agamanya dalam keadaan seperti itu? Dunia yang semakin rusak, keadaan yang seperti itu. Bagaimana mereka itu menjaga agamanya sehingga bisa berperan, sehingga bisa mententramkan masyarakat, bisa menenangkan masyarakat, dan mereka tidak terpengaruh sama sekali. Sedangkan keadaan zaman seperti itu, kata Rasulullah, bagaimana mereka, kata sahabat bertanya, bagaimana mereka menjaga agamanya dalam keadaan yang seperti itu? Rasulullah menjawab, mereka menjaga agamanya kal jamri fil yadaini, seperti memegang bara api di tangannya. Di kedua tangannya dipegang bara api sangat-sangat panas. In wadatahu tafiya wa in akhadahu bil yadi ahraqa. Mereka memegangi agamanya laksana memegang bara api. Ketika bara api itu diletakkan, tidak dipegang lagi, maka bara api itu akan mati. Tetapi kalau dipegang panas akan membakar kedua tangan. Inilah zaman akhir. Berat sekali. Memegangi prinsip-prinsip agama sangat-sangat berat. Kalau tidak dipegangi akan hilang agama itu. Tetapi kalau dipegang akan terbakar kedua tangan. Ini yang terjadi. Orang yang memegangi agama berat sekali, akan dikucilkan, dianggapnya sebagai musuh, dianggapnya orang yang paling berbahaya, sehingga apapun gerak-geriknya diawasi. Apa yang dipikirkan dikebiri, apa yang menjadi programnya, apa yang menjadi profesinya, semuanya dikebiri, diawasi sehingga tidak bisa berkembang. Inilah nanti di zaman akhir, dan sekarang ini sudah mulai. Seperti kita saksikan, orang-orang yang lurus-lurus saja, tidak aneh-aneh, selalu memegangi syariat agama, dianggapnya itu tidak menarik lagi. Tidak menarik, sehingga tidak ada penggemar, tidak ada yang suka, bahkan ketinggalan zaman, itu sudah usang. Zaman ini zaman modern, mengikuti tren-tren yang baru. Padahal di zaman akhir itulah yang disebut oleh Rasulullah, orang yang lurus-lurus saja, yang senantiasa menjaga agamanya, itu panas sekali seperti memegang bara api. Kalau dilepaskan mati, kalau dipegang akan terbakar tangannya. Inilah orang yang disebutkan oleh Rasulullah menjadi orang yang lebih baik, lebih mulia, lebih istimewa dibanding dengan para sahabat. Oleh karena itu sahabat penasaran, siapa orang yang lebih utama daripada sahabat? Rasulullah menjelaskan semua ciri-cirinya nanti di akhir zaman ada orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang menurut Allah Subhanahu wa taala sangat istimewa, sangat mulia. Yaitu mereka, kemuliaan mereka, meskipun tidak pernah melihat Nabi, tidak menjadi sahabat. Bahkan mereka juga tidak ada wahyu yang turun kepada mereka. Hanya memegangi prinsip agama yang diketahui, dengan ilmu yang diketahui, yang dipelajari, dipegang erat-erat dan diamalkan. Sehingga walaupun bagaimana, dia di tengah masyarakat laksana al-milih filma. Kalau tidak ada dia rasanya hampa, tidak enak, tidak tenang. Maka keberadaan orang yang seperti ini di tengah masyarakat menjadi ketenangan batin bagi masyarakat, bagi manusia-manusia yang ada saat. Bahkan oleh Rasulullah dijelaskan kehidupan mereka itu kadudi fil khalli, karena memegang prinsip keagamaan itu tidak bisa terpengaruh sama sekali. Disogok enggak bisa, ditawarin ini itu juga tidak bisa, tetap memegangi prinsip agama, tetap memegangi syariat agama. Di apa-apa ditawarin ini itu enggak mau, enggak menerima.
Karena tidak rela agama Allah itu disalahgunakan, dilencengkan, maka atau dilecehkan, maka orang ini ciri-ciri orang yang menurut Rasulullah adalah orang yang paling istimewa, orang yang paling baik, lebih afdol daripada para sahabat. Tapi berat. Kehidupannya seperti memegang bara api. Memegangnya agamanya seperti memegang bara api. Dipegang panas sekali. Artinya panas akan menghadapi penindasan, akan menghadapi intimidasi, akan menghadapi cemoohan oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak dianggap, bahkan tidak punya jamaah yang banyak sekali misalnya. Tetapi dia selalu beda karena memegangi. Zaman sudah terpengaruh semuanya, yang benar terasa salah, yang salah terasa benar. Yurul haqqu batila wal batila haqqa. Yang mungkar dilihatnya sebagai kebaikan, yang batil dilihatnya sebagai kebaikan, diyakini bahwa itu sebagai kebaikan. Sedangkan yang baik itu diyakini adalah hal yang salah, sebuah kesalahan. Ini kalau zaman itu orang yang memegang agamanya sangat berat sekali. Oleh karena itu, orang yang seperti itu afdal minas sahabah, kata Rasulullah. Karena memegang agama berat sekali. Kalau memegang agama sangat panas sekali, akan terbakar. Tetapi kalau dilepaskan, dia akan, maka beruntunglah orang yang hingga sekarang sampai akhir zaman selalu memegangi agamanya, memegangi keyakinannya, memegangi prinsip-prinsip keilmuan dan keagamaan sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah orang yang beruntung. Oleh Rasulullah disebutkan afdhalu minhum, afdhal minas sahabah. Ini sangat penting karena kita di zaman akhir ini, sebagaimana kita saksikan banyak sekali. Tapi mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga agama kita, bisa mempertahankan prinsip-prinsip syariat agama, bisa menjaga kemurnian keilmuan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang yang dijelaskan oleh Rasulullah ini lebih afdal minas sahabah. Meskipun kita dianggap asing, dianggap aneh, tidak modis, ketinggalan zaman, tetapi kita justru oleh Rasulullah adalah orang yang hebat, orang yang mulia. Meskipun kita tidak pernah melihat Nabi, meskipun kita ini tidak pernah mendapatkan wahyu, tapi kedudukan kita derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih hebat, lebih mulia dibanding para sahabat. Karena beratnya itu dalam memegang syariat agama, memegangi agama, prinsip-prinsip agama yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah menjadi orang-orang yang seperti tadi dijelaskan oleh Rasulullah, orang yang lebih utama daripada sahabat, yang lebih hebat daripada sahabat, meskipun kita dalam kegentingan, meskipun kita dalam keadaan yang parah, meskipun kita dalam keadaan yang sulit, tetapi kita bisa memegangi prinsip-prinsip agama Allah, memegangi syariat Rasulullah, sehingga kita walaupun bagaimana dan dimanapun berada, kita tetap berada di golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita dianggap asing, meskipun kita dianggap ketinggalan zaman, tidak modis, tetapi kita sejatinya didudukan oleh Allah pada derajat, tingkatan derajat yang agung. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan prinsip keagamaan kita, keilmuan kita, syariat kita, agama Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian
Insyaallah ini sudah selesai kitab Al-Mawa'id Al-Usturiyah. Sudah 40 hadis, berikut dengan cerita-cerita menarik yang ada dalam kitab itu, yang sesuai dengan sanad atau dalam hadis, yang diceritakan oleh muallifnya, Syekh Abu Bakar Al-Utsuri. Maka alhamdulillah mudah-mudahan kitab yang sudah kita baca dari awal sampai akhir bermanfaat bagi kita, mendapatkan kita kehidupan kita yang berkah, berkah dalam ilmu kita, berkah dalam harta kita, berkah dalam keturunan kita, berkah dalam kehidupan kita di dunia menuju akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dengan kitab ini muallifnya yang menyusun kitab ini juga diampuni oleh Allah dan kedua orang tuanya dan orang tuanya semuanya yang muslim-muslim diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Karena kita tidak bisa melepaskan, kita membaca kitab itu berarti kita menghasilkan suatu ilmu yang ada di kitab itu dan yang disuguhkan oleh muallif itu, maka muallif atau pengarang kitab ini telah berjasa kepada kita dengan tulisan-tulisannya, kita telah mengambil manfaat, kita telah mengambil ilmu, maka kita doakan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan di sisinya. Dan semoga apa yang diinginkan, yang diharapkan, yang didoakan waktu hidupnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dibacanya kitab ini di hadapan kita, kita mendengarkan semua, kita melihat kitabnya, kita membacanya, itu menjadi barang bukti atau syahid bagi kita bahwa kita telah mencari ilmu, mengkaji hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai aturan syariat agama, kita akan mendapatkan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, mendapat rahmat dari Allah, mendapat keberkahan dari Allah, dijaga dari sukht Allah, dari benci Allah, dari ketidakridhoan Allah, kemarahan Allah, ghadabur Rabb. Kita tidak dijerumuskan dalam neraka, dalam dalam dosa dan kemungkaran. Justru kita dibimbing, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dalam kejujuran, dalam kenikmatan, dalam keberkahan, dalam kerahmatan, sehingga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita termasuk orang-orang yang masuk dalam surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzini ala kulli niyatin shaliha ila hadratin Al-Fatihah.